Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di Cerita Misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Teror Bus Hantu. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita ini dialami oleh seorang pemuda, kita sebut saja namanya Tomo. Jadi kejadian ini dialami waktu itu pada tahun 2010 silam. Ketika pada waktu itu, si Tomo ini mendapat panggilan telepon untuk interview di salah satu perusahaan di daerah Karawang ya. Tuh, si Tomo ini kan tinggalnya di daerah Solo ya. Dia itu harus berangkat keesokan harinya pada hari Senin ke daerah Karawang. Lalu kemudian si Tomo ini berangkat dari Solo itu malam Senin. Jam sekitar habis Isya dia berangkat dari rumah. Karena perjalanannya lumayan jauh ya dari rumah untuk ke terminal Solonya. Jadi si Tomo ini berangkat pada waktu habis Isya. Dengan diantar ayahnya, berangkatlah dia dari rumah menuju ke terminal. Sampai di terminal itu sekitar jam setengah 11 malam. Nah, setelah berpamitan dengan ayahnya, kemudian si Tomo ini masuk ke dalam terminal mendatangi biasanya mobil bis itu terparkir. Nah, pas sudah sampai di sana, ternyata di sana tinggal ada 2 mobil bis yang belum jalan dan ada beberapa petugas terminal yang masih berjaga. Lalu bertanyalah si Tomo ini kepada salah satu petugas terminal. Katanya, "Pak, mobil yang ke arah Jakarta sudah lewat apa belum ya?" Lalu si bapak petugas ini pun menjawab, "Sudah lewat mas, sudah dari jam setengah 10 tadi terakhir, sekarang udah nggak ada lagi." Nah, pada waktu itu si Tomo melihat mobil yang 2 ini tadi, dilihatlah di bagian bodi mobil itu tertulis ALS, Antar Lintas Sumatera. Jadi lalu tanya lagi ini si Tomo, "Kalau mobil ini pak, berangkatnya jam berapa?" "Aduh nggak tahu mas, karena mobil ini masih sepi, belum ada yang naik. Bisa jadi nanti jam 2 sampai jam 3 baru berangkat," kata si petugasnya. Lalu si Tomo ini hampir putus asa ya, karena dia nggak mungkin lagi untuk balik ke rumah kan, sedangkan besok pagi dia harus interview. Lalu si bapak ini pun mengatakan, "Si mas ini mau kemana emangnya?" "Saya mau ke Karawang pak, mau naik bis ke arah Jakarta. Tapi kalau jam segini mas, itu mobil bisnya udah habis, sudah nggak ada yang lewat lagi, sudah nggak ada yang beroperasi. Tapi mas bisa naik mobil 3/4 di depan gang, di depan terminal, mas nyegat aja di sana. Biasanya ada mobil 3/4 yang lewat. Mobil itu nanti menuju ke terminal Semarang. Nah di sana mas nanti bisa mencari mobil yang mau ke Jakarta, barangkali ada," kata si bapak petugas ini. Setelah dipikir-pikir, ternyata memang benar juga ya apa yang dikatakan si petugas ini ya. Akhirnya Tomo ini pun menyetujuinya. Lalu kemudian dia berpamitan dan berterima kasih sama si petugas ini. Lalu Tomo kemudian berjalan ke arah keluar terminal ya, yang menyusuri lorong-lorong terminal. Lalu dia melewati trotoar di sekitar terminal situ. Di situ Tomo melihat sekelilingnya. Memang pada malam itu sudah cukup sepi suasananya karena memang sudah waktu malam, karena memang sudah tengah malam ya. Kita sudah jam 11 ya waktu itu. Dan nggak ada satupun pedagang yang dijumpai si Tomo ini masih buka pada malam itu. Jadi nggak tahu kenapa pada malam itu pedagang itu udah pada tutup. Warung kopi yang biasanya buka 24 jam itu udah nggak ada, udah hilang gitu, udah pada pulang. Lalu kemudian Tomo sampailah di depan terminal ya. Di situ biasanya tempat orang-orang nyegat bis 3/4 ya. Disitulah Tomo menunggu, seorang diri dia nunggu di depan ya. Nah, pada waktu itu yang dirasakan si Tomo ini, suasananya itu hening sekali dan sepi sunyi. Jarang sekali ada mobil yang lewat. Lalu kemudian
Si Tomo ini nggak tahu kenapa tiba pada waktu itu si Tomo ini ngerasa hawanya itu jadi kayak dingin banget, padahal nggak turun hujan. Lalu entah kenapa si Tomo ini tiba-tiba ngantuk. Dia nguap berapa kali, dia nguap-nguap terus, akhirnya kemudian si Tomo ini tertidur. Gak selang beberapa lama, ada yang menepuk pundaknya si Tomo. Ketika ditepuk, bangunlah si Tomo dan kaget. Dia menengok ke kanan dan ke kirinya, tapi tidak ada orang sama sekali. Siapa tadi yang menepuk pundak aku ya? Kata si Tomo kan. Lalu kemudian dia melihat ke arah depan. Di situ dia melihat ada mobil bis 3/4. Itu terlihat di badan mobil bis itu tertulis bus antar kota. Nah, mungkin bis ini yang dimaksud sama bapak petugas tadi, pikirnya si Tomo. Akhirnya dengan cepat-cepat, kemudian si Tomo ini pun bergegas menuju ke mobil tersebut. Kemudian si Tomo pun masuk ke dalam bis tersebut. Dan di dalam dia bertanyalah sama si sopir. "Pak, di sini mau kemana ya?" tanya Tomo sama si sopir. Lalu sopir itu menjawab dengan suara yang sangat pelan, lirih, dan parau. "Mau ke Batam." Sopir itu menjawab pertanyaannya Tomo tanpa melihat wajahnya. Lalu kemudian si Tomo gak berpikir panjang, dia langsung mencari bangku yang kosong. Dan di situ dia mendapat bangku kosong nomor 2 dari sebelah pintu. Sebelum dia duduk, si Tomo ini sempat melihat ke sekeliling ya di dalam bis itu. Di situ dia melihat ada sekitar 5 penumpang yang duduknya berpencar-pencar ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Dan ada yang di sebelah bangkunya Tomo. Itu seorang bapak-bapak sedang tidur dan mukanya itu ditutupin sama topinya. Lalu kemudian si Tomo ini melihat beberapa wajah penumpang itu ada yang pucat. Sopir dan kernet ini, dia itu nggak gerak dan nggak berbicara satu sama lain. Biasanya kan ya, kalau kita naik bis, nggak ketang sekata dua kata tuh ya, sopir sama kernet itu kan pasti ngobrol ya. Tapi ini enggak, jadi diem aja gitu. Dan setelah itu Tomo langsung duduk, dia duduk di bangku paling pojok dekat jendela. Nggak lama setelah itu, bis itu pun jalan. Kemudian beberapa lama bis itu jalan ya, si Tomo ini mulai merasakan hawa yang sangat dingin di dalam bis itu. Padahal dia lihat di situ tidak ada AC. Tapi dingin banget waktu itu yang dirasa sama Tomo. Lalu tiba-tiba, si Tomo ini mencium bau anyir, bau amis, darah segar. Si Tomo mikirnya, ya mungkin karena ada salah satu penumpang yang membawa ikan laut. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh pada waktu itu. Lalu karena ngantuk dan capek, kemudian si Tomo itu pun tertidur. Belum lama dia tidur, itu si Tomo itu ngerasa kayak bau amis itu datang lagi, menyelinap bisa lewat depan hidungnya. Itu cukup mengganggu dia kan. Lalu kemudian Tomo nggak bisa tidur nih, dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Lalu dia iseng tuh melihat di kaca, melihat pemandangan di luar. Ternyata gelap dan tidak ada rumah-rumah warga. Jadi kemungkinan mobil ini sudah melewati hutan. Karena yang dia lihat pada waktu itu hanya ada pepohonan di kanan dan kiri. Dan dia juga melihat di sekelilingnya, di sebelahnya itu bapak tadi masih tetap tidur dengan posisi yang sama ya, belum bergerak sama sekali. Pas lagi iseng dia melihat kaca di sebelahnya itu, tiba-tiba Tomo terkejut setelah melihat di kaca itu tidak ada bayangan bapak yang duduk di sebelah bangkunya. Dia lihat lagi dengan seksama di kaca itu. Nggak ada bayangan bapak yang duduk di sebelah bangkunya. Terus dia melihat lagi ke arah bapaknya itu. Bapaknya itu masih tetap tidur di situ, di sebelah bangkunya dengan posisi dia kepalanya disandarkan ke bangku lalu ditutupi dengan topi. Tapi bapak itu pas dilihat di kaca itu nggak ada bayangannya. Dan di situ Tomo mulai merasakan keanehan. Kenapa bapak ini tidak punya bayangan sementara Tomo itu bayangannya ada di kaca? Disitulah Tomo mulai merasakan bulu kuduk yang tiba-tiba merinding. Dan setelah itu nggak lama, mobil bis yang dia tumpangi berguncang hebat seperti sedang diterpa gempa bumi. Seperti lewat jalan yang berbatu dan berkerikil. Tomo tuh di dalam mobil itu, Tomo udah nggak karu-karuan rasanya. Tapi dia melihat penumpang yang lain itu tenang, gak ada yang berteriak histeris,
Maka sopir dan kernetnya tuh diem, dan hanya Tomo aja yang di dalam bis itu. Dia kayak panik, terus dia nggak berhenti membaca doa, membaca surat-surat yang dia bisa pada waktu itu. Di situ dia sudah merasa ada yang nggak beres di dalam bis ini. Lalu di tengah-tengah kepanikan dan ketakutannya si Tomo, tiba-tiba ada sesuatu yang menggelinding ke bawah kakinya. Setelah dilihat dengan seksama, karena pada waktu itu gelap ya, suasana di dalam bis itu gelap, dilihatlah di bawah seperti bola, tapi seperti kayak ada rambutnya. Lalu karena penasaran, dipeganglah itu benda yang ada di bawah kakinya. Setelah dipegang dengan kedua tangannya, betapa kagetnya Tomo, ternyata yang dipegang itu adalah kepala manusia. Tiba-tiba kepala itu meringis, menyeringai, menyeramkan ke arahnya Tomo. Di situ Tomo langsung melempar kepala itu, kemudian dia pingsan. Tidak lama kemudian, setelah dia pingsan itu, tiba-tiba ada seseorang yang membangunkan si Tomo. Mas, bangun mas, bangun mas. Kaget kan Tomo. Dia bingung, pas bangun itu dia bingung. Dia nengok kanan ke kiri, ada bapak-bapak nih. Kaget kan, dia takut karena dia tadi trauma kan, lihat bapak-bapak duduk sebelahnya tadi. Kepalanya putus kan. Lihatlah si bapak ini dengan seksama ya, dari bawah ke atas kaki nampak di lantai, berarti dia bukan setan kan. Lalu kemudian si bapak ini ngomong sama Tomo, Mas ini ngapain ada di sini? Kok bisa ada di sini, ngapain? Kata si bapak ini. Tomo ini nggak ngejawab dong, karena dia tuh masih posisi panik dan takut. Melihat si Tomo yang ketakutan, kemudian si bapak ini pun mengajak Tomo, udah mas, nanti aja jawabnya. Sekarang sampean ikut saya, kata si bapak. Kemudian Tomo ini diajak si bapak tadi keluar dari bis. Pas Tomo lagi mau keluar itu, dia melihat di sekeliling bis itu, di dalam bis itu kosong, udah nggak ada penumpang yang lain. Bapak yang tadi duduk di sebelahnya juga udah nggak ada. Bahkan bapak sopir dan kernetnya juga udah nggak ada. Di dalam bis itu, si Tomo melihat itu suasananya sudah mencekam sekali. Bentuk dari bis itu udah peot-peot, nggak karuan ya, kayak habis nabrak sesuatu. Terus ada beberapa kayak bekas darah yang udah kering gitu kan. Pada waktu itu si Tomo mengira bahwa bisnya itu mengalami kecelakaan, karena kan sebelum tadi dia pingsan kayak goyang-goyang gitu ya bisnya ya. Jadi Tomo itu mengira bisnya itu kecelakaan gitu. Lalu kemudian dibawalah keluar si Tomo ini sama bapak tadi, dibawalah ke pos yang dekat di situ ya. Nah di sana sudah ada 2 orang polisi. Kemudian dikasihlah minum si Tomo ini ya. Setelah tenang, kemudian si Tomo ini ditanyailah sama Pak Polisi tadi. Masnya ini namanya siapa? Mau kemana? Dan dari mana? Kata Pak Polisi. Ya, kemudian si Tomo ini menjawab, nama saya Tomo Pak. Saya mau ke Karawang dari Solo. Tadi saya naik bis dari terminal Solo. Saya naik sama Pak sopirnya, katanya ke Batang. Ya udah saya naik. Lalu kemudian di tengah jalan bis saya itu kayak kegoncang goyang-goyang Pak, kayak kena gempa gitu. Kemudian setelah itu saya melihat ada kepala buntung Pak di dalam bis. Terus nggak tahu kenapa saya tiba-tiba langsung gelap dan saya nggak ingat apa-apa lagi, kata si Tomo. Lalu kemudian bapak polisi ini mendengar cerita dari Tomo, dia itu diam sambil geleng-geleng. Lalu dijelaskanlah sama si Pak Polisi ini, Mas, jadi sebenarnya tadi ini bapak ini nih yang tadi bangunin sampean, dia itu nemuin Mas lagi tidur di mobil yang ringsek. Jadi mobil yang Mas tidurin ini tadi adalah mobil yang mengalami kecelakaan 3 hari yang lalu. Waktu itu mobil bis ini mau ngangkut penumpang dari Solo yang habis ziarah mau pulang ke daerah Jakarta. Mobil bis ini mengalami kecelakaan di daerah Alas Roban ya, dia terjun ke jurang. Tidak ada yang selamat dari penumpang itu, semuanya meninggal, kata si bapak polisi. Dan bapak yang nemuin sampean tadi ini, dia habis pulang dari menderek mobil yang bekas kecelakaan. Dan tempat yang sampean sekarang ini ada di sini, itu adalah tempat penyimpanan mobil-mobil bekas kecelakaan. Kaget dong si Tomo ini. Perasaan dia tadi naik mobil, dan mobil itu benar-benar jalan. Bahkan dia sempat ngeliat ke jendela, dia ngeliat pohon-pohon tuh berjalan mobilnya itu. Jadi nggak ada pikiran sama sekali, nggak bakal ada. Dia tuh nggak mikir sama sekali sampai ke sana. Jadi maksud bapak, saya ini berhalusinasi, kata si Tomo kan.
Enggak mas, saya nggak berani bilang begitu. Tapi saya juga nggak berani bilang kalau mas ini benar-benar naik mobil. Karena dari kemarin mobil ini emang ada di sini. Jadi si Tomo ini ditemukan sama bapak-bapak yang ngepuk pundaknya tadi. Bapak itu habis pulang dari menderek mobil habis kecelakaan, dan lampu sorotnya itu mengenai si Tomo yang sedang tidur di dalam mobil bus yang udah kecelakaan itu guys. Lalu kemudian si bapak tadi ini menelpon Pak Polisi lah. Kemudian Pak Polisi itu datang, lalu bapak ini membangunkan si Tomo. Bapak ini juga kaget, ngapain Tomo tidur di situ kan? Sedangkan mobil ini tuh udah mobil bekas kecelakaan, kok berani banget dia tidur di situ, pikir si bapak. Jadi setelah kejadian itu, si Tomo ini menyadari bahwa apa yang dia lalui tadi, yang dia lewati tadi ini, malam ini, dia mengalami hal mistis. Kejadian yang dia alami tadi itu adalah kejadian di luar nalar. Tomo itu sudah diteror dalam mobil bus hantu. Oke guys, jadi itu tadi cerita dari saya tentang Tomo yang pernah mengalami hal mistis ya. Dia pernah naik dan pernah diteror oleh bus hantu. Dan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.